Buat gue yang banyak banget pengalaman bertemu dengan cowok-cowok, which is cowok pelangi ataupun bukan cowok pelangi, bermain di tempat yang tertutup, kayak misalnya kosan, hotel, dan lain-lain, itu udah hal yang kayak biasa banget ya. Malah kalau misalnya memang bertemu dengan sosok yang biasa aja, ya bakal biasa aja sih. Gak menemukan something feeling yang bener-bener kayak gregetnya dapet gitu loh. Jadi gue butuh banget sesuatu hal yang baru, yang lebih menantang. Biasanya salah satunya adalah dengan cara gue mencari tempat baru, kayak misalnya di outdoor, kebun, tempat-tempat sepi gitu kan, dan di parkiran. Asik. Hai guys, welcome back to my channel Kim Tane HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi? Semoga kalian selalu bahagia. Seperti biasa di video kali ini gue Kim Tan bakal kembali menceritakan pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi. Seperti intro di awal tadi, kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue yang super duper menegangkan bareng salah seorang satpam pasar, dan kita do something di tempat yang tidak biasa, yaitu di parkiran. Wow, itu di luar apa di dalam sih Kim? Jujurly itu di luar, tapi tempatnya di atas sisinya guys. Wow, gimana tuh? Penasaran? Ya udah, gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, karena satpam yang satu ini juga bener-bener punya something yang bikin gue gitu deh pokoknya. Ya udah, yuk mari kita mulai. Ketika gue tinggal di seberang kota sana, itu kan bukan hal yang cepet dan sebentar ya, lama banget. Dan gue mengenali sosok satpam ini berawal ketika dia masih sekolah. Bayangin coba, waktu itu gue menemukan dia ketika gue lagi makan di pasar. Gue makan sering banget di pasar itu, tempat kayak lontong sayur gitu, kayak nasi uduk gitu. Pokoknya sering banget makan sore di sana sama pacar gue gitu kan. Nah, gue pertama kali ngelihat sosok satpam ini itu ketika dia selalu keliling banget nyariin karcis. Nggak tahu dia itu punya side job kayak gitu atau gimana. Yang jelas gue tahu kalau dia masih sekolah dan dia berondong banget. Terus dia mukanya juga cute, perawakannya juga pas. Pokoknya gue suka sih. Awalnya itu ya guys, gue sering ngeliat dia karena dia sering banget ngambilin karcis penjual-penjual kuliner di pasar tersebut. Lalu nih, seiring waktu berjalan bertahun-tahun lamanya, udah nggak pernah lagi gue ketemu sama dia, udah nggak pernah lagi gue ngeliat dia. Di tahun 2021 akhir kemarin, gue bertemu dengan dia di tempat yang bener-bener sama juga, tapi dengan suasana pasar yang berbeda. Dan kali ini dia sudah menjelma menjadi seorang satpam pasar. Wow, kok lu masih bisa ingat aja sih Kim? Karena emang gue orangnya pengingat guys. Gue nggak pernah lupaan sama siapapun, apalagi sama seseorang yang emang gue suka guys. Emang sih, dia sudah menjadi seorang satpam. Secara face sama, tapi ada yang berbeda. Kali ini dia lebih gede lagi badannya. Mungkin bisa dibilang lebih gempalnya banget-banget. Pokoknya beda banget ketika tahun 2013 gue ngeliat dia. Pokoknya berbeda banget. Udah bener-bener kelihatan dewasa. Malah kayaknya lebih kelihatan tua dia ketimbang gue gitu. Secara kan kalau gue kan mungil ya, awet muda gitu. Kalian sih nggak tahu kalau misalnya lihat gue asli kayak gimana. Gue tuh aslinya tuh mungil, awet muda, nggak kayak om-om gitu. Malah mereka-mereka yang di bawah gue tuh kelihatan jauh lebih dewasa ketimbang gue. Termasuk ketika gue ngelihat satpam yang satu ini guys. Waktu itu sih kebetulan banget ya, gue lagi nongkrong di pasar itu, dan memang gue nggak pernah habis pikir juga bakal berjumpa dia lagi setelah sekian lamanya dengan kondisi dia yang sudah menjadi seorang satpam. Wow. Jujur ya, gue sama pacar gue selalu nongkrong di pasar itu setiap sore sampai menjelang malam. Ya sekedar ngopi, sekedar cari makan, cemilan, ngobrol, main HP, main game. Pokoknya semuanya gue lakuin di sana, plus juga nyari yang namanya lekong. Kali aja dapet. Ya itulah sih yang kita lakuin setiap harinya kayak gitu terus guys. Makanya bertemu dengan dia pun juga something yang bikin gue kaget, karena ya gue udah lama banget kejumpa dengan dia, tapi gue berjumpa lagi dia dengan kondisi kayak gitu. Waktu itu kondisinya gue lagi duduk di sebuah Pujasera gitu, lagi main handphone. Tiba-tiba ada seorang cowok lewat teriak-teriak, pakai pakaian satpam gitu,
terus pakai topi. Kan gue lagi main handphone tuh, gue kan kaget siapa sih yang teriak-teriak gitu kan. Pas gue lihat, kayaknya gue kenal deh ini orang. Gue langsung bilang ke pacar gue kan, ini bukannya orang yang dulu sering ngambilin karcis itu kan, yang kalau misalnya zaman dulu ketika kita lagi makan di sana. Terus pacar gue langsung bilang kan, ntar deh katanya. Oh iya katanya, dia juga inget tuh. Oh iya ini orangnya kan ya, iya. Nah dari sana kita pun langsung ngomongin cowok kan, oh sekarang beda banget ya, dia lebih gede, lebih berisi gitu kan, pokoknya lebih dewasa banget guys. Bahkan gue kaget banget ya, padahal kan dia jauh di bawah kita loh umurnya, tapi kenapa dia menjelma seperti orang yang udah dewasa kayak gitu. Dan jujur gue langsung bilang ke pacar gue kan, gue suka ya, gue bilang gitu. Masa sih katanya, ya itu kan emang tipenya lo. Pacar gue bilang gitu kan, ya emang sih, ya cus katanya dapetin. Kalau misalnya lo pengen mah ya gimana dapetinnya gitu kan, baru juga ketemu lagi kan, gak mungkin semudah itu juga gitu kan. Cuman akhirnya gue penasaran guys, gue langsung keliling-keliling gitu kan, pengen tahu. Dan bener aja dia lagi nongkrong di tempat pos satpam gitu. Ya udah akhirnya gue pun ngeliatin dari kejauhan, dia lagi ngobrol sambil ngerokok sama temen-temennya gitu kan. Ya emang sih gue sepintas langsung kayak traveling gitu, pengen do something sama dia, karena belum kesampaian zaman dulu itu. Secara dia masih berondong kan waktu itu, tapi sekarang dia udah menjelma menjadi seorang cowok yang bener-bener jauh lebih dan lebih lagi, yang bener-bener kayak kalau misalnya bisa dapetin dia kayaknya bakalan rasa penasaran gue terbayarkan gitu deh. Ya udah tuh, singkat cerita waktu pun makin malam, kita pun tetap masih dengan santuy di sana sambil ngopi juga gitu. Tiba-tiba jam 10:30 malam itu kan gue kebelet pengen pup. Ya udah, karena di sana itu kalau misalnya toilet umumnya yang deket Pujasera ini selalu dikunci, digembok. Jadi mau nggak mau harus yang keluar pasar atau enggak ke atas. Kondisinya tuh ada dua guys. Kalau misalnya gue yang nyari toilet yang di atas, gue mesti naik ke lantai yang paling atas, which is di paling atas banget, atau paling enggak gue langsung nyari toilet yang di luar pasar, yang emang kadang-kadang juga dikunci sama yang punyanya. Jadi mau nggak mau gue kayaknya nyari aman aja deh yang di atas aja. Ya udah akhirnya gue pun bilang ke pacar gue kalau gue mau ke toilet dulu. Jalanlah gue tuh dari tempat duduk gue ke toilet yang di atas itu kan guys. Awalnya sih biasa aja ya, suasana pasar karena udah modern banget, udah keren banget, jadi nggak bikin gue gimana-gimana gitu. Kondisi pasarnya ini adalah banyak banget lorong yang akhirnya bisa keluar langsung menuju ke atas, tembus ke atas, which is bisa langsung ke area perkantorannya ataupun langsung ke area parkiran. Nah gue langsung pilih ke area yang parkiran ini. Ya gue pengen tahu aja sih kayak gimana suasananya gitu kan, belum pernah juga sih kalau gue keluar lewat parkiran kayak gitu. Pas ketika gue keluar ke area parkiran, itu kan gue udah lamaan banget ya, gue nggak ngelihat lagi si satpam ini gitu. Pas gue keluar, tiba-tiba di parkiran itu ada yang lagi ngerokok di pojokan guys. Gue perhatiin siapa sih tuh ya, kok ada cowok tinggi pakai topi gitu kan lagi ngerokok di pojokan. Gue sih nggak nyangka kalau dia ini satpam yang lagi gue incer guys. Ya udah akhirnya gue pun sebelum ke toilet ya, gue penasaran dulu sama cowok ini siapa sih gitu kan. Gue pura-pura main handphone sambil mendekat ke arah dia guys, karena gue penasaran siapa sih gitu. Pas ketika beberapa langkah mau mendekati dia, lah ini kan yang si satpam yang tadi yang gue lihat gitu kan. Lah kok dia di sini sih, nggak di bawah, lagi ngerokok gitu, lagi santai gitu kan. Terus tangannya tuh kayak memegang sesuatu guys, kayak megang gelas plastik gitu ya. Mungkinkah dia kopi ataukah mungkin dia apa, gue nggak tahu ya. Pokoknya jadi kayak lagi santai ngerokok gitu, nyenderan gini. Terus tangan kirinya tuh dia megang gelas kayak gitu guys, dan di bawahnya tuh ada botol. Gue nggak tahu sih dia lagi minum apa, gue nggak paham gitu kan. Akhirnya gue pun langsung mendekat ke dia. Terus tiba-tiba dia langsung ngeliat gue tuh, karena mungkin ngeh kalau misalnya ada yang datang gitu kan. Ya ketika dia ngeliat ke gue ya gue langsung senyum dong. Disenyum juga gitu kan. Ngerokok katanya. Dia nawarin gue rokok gitu kan. Oh iya makasih. Ya gue sih sebagai awal untuk membuka perbincangan kayak gitu, mumpung dia nawarin duluan ya gue mau lah. Ya udah akhirnya gue pun ngambil rokok bareng sambil akhirnya ikut nyenderan bareng sama dia, sambil gue main handphone begini aja gitu. Terus karena gue nggak mau diem aja, gue karena udah bener-bener udah menemukan sosok yang gue inginkan, which is dia gitu kan. Gue
langsung pengen beraksi gitu aja. Kok di sini sih tumben? Gue bilang gitu ya. Ya pengen nyantai sih, biasalah katanya. Sambil sedikit angetin badan katanya gitu. Oh, ngerokok ya? Iya, ini sambil ini. Mau katanya. Oh, ternyata guys, yang dia bawa ini itu bukan kopi, tapi ya minuman lah ya. Gue pikir sih kopi ya, tapi ternyata ketika gue udah di sampingnya dia banget, gue lihat botolnya, gue lihat apa yang dia bawa di gelas itu kan ternyata dia minum something yang bisa bikin oleng, dan juga ternyata itu bukanlah kopi. Terus ya gue sih, oh enggak makasih, ini nggak apa-apa katanya, masih banyak kok katanya, bilang gitu kan. Ya gue sih kalau tawarin kayak gitu ya gue terpaksa lah ya, pasti gue langsung mau. Ya udah, akhirnya gue pun langsung meminum tawaran dari dia meskipun satu gelas bersama. Aduh, itu bener-bener kayak apa ya, udah dapet tawaran rokok gratis, minum gratis, satu gelas pula. Ya itu traveling banget gue guys sebagai cowok pelangi, langsung kayak teng aja gitu. Setelah gue minum, gue langsung kasihin ke dia lagi gelasnya kan, kita ngobrol bareng gitu. Emang sih ya bikin anget, gue bilang gitu. Iyalah katanya, kalau segini mah buat saya nggak ada apa-apanya, nggak bisa bikin apa-apa juga, kecuali kalau minimal 4 botol, dia bilang gitu. Waduh, mantep tuh kalau 4 botol, langsung tepar dong, gue bilang gitu kan. Ya bukan tepar lagi sih, bisa langsung kemana-mana katanya, kalau ngobrol langsung ngelantur, nggak jelas gitu katanya, ketawa tuh dia. Oh gitu, jadi suka banget ya yang namanya drink kayak gitu, banget lah katanya. Kapan-kapan main lah ke tempat gue kalau mau yang bebas kayak gitu mah. Gue juga sama suka drink nih masalahnya tuh. Cuma nggak pernah punya temen yang sama-sama punya hobi yang sama juga. Gue bilang gitu kan, oh boleh sih, emang di mana katanya. Gue langsung kasih tahu kan kalau gue ngekos di sini gitu kan. Oke deh, beres katanya. Setelah kayak gitu udah tahu nih kalau dia tipikal orang yang memang doyan drink. Jadi gue nggak mau menyanyikan kesempatan kalau gue pun pengen mempertanyakan hal lain yang jauh lebih dekat dan lebih pribadi lagi ke dia guys. Bilang ke dia kayak gini, emang kalau misalnya cowok itu mau ngangetin badan harus pakai minuman mulu ya? Gue bilang gitu kan. Ya iya sih salah satunya katanya. Terus emang kalau cara lain kayak gimana tuh? Ya harus ada cewek lah katanya. Oh gitu, emang kalau sama cewek ngapain? Ya main lah katanya. Oh iya. Kok si A ini kayak polos gitu sih katanya. Masa sih nggak tahu urusan kayak gituan katanya. Jujur sih aku polos, gue bilang gitu kan. Lah gak mungkin cowok ganteng kayak ini polos katanya, pasti banyak ceweknya, dia bilang gitu kan. Bener aku tuh polos. Gak percaya katanya. Beneran, gue bilang gitu kan. Masa sih katanya gak percaya, dia bilang gitu kan. Jujur karena aku tuh bukan tipikal cowok yang suka banyakin aminin cewek-cewek, gue bilang gitu kan. Lah terus cowok alim ya? Bukan. Terus cowok apa dong katanya? Ya aku cowok pelangi, gue bilang gitu kan. Dia langsung kayak, widih katanya. Jadi kayak gitu ya, kata dia bilang gitu kan. Iya, gue bilang gitu. Oke deh katanya. Kenapa? Gue bilang gak apa-apa lah, udah biasa, udah tahu juga, udah banyak katanya. Udah banyak, emang udah pernah sebelumnya? Belum sih, cuman ya banyak lah di aplikasi yang suka ngajakin cowok-cowok yang kayak gitu katanya. Terus pernah juga akhirnya. Enggak lah, ngapain katanya, udah punya istri juga, dia bilang gitu kan. Oh jadi udah nikah nih, gue bilang gitu. Ya udahlah katanya, pantesan. By the way, aku pernah lihat kamu dulu loh waktu zaman sekolah ketika suka ngambilin karcis, gue bilang gitu kan. Oh masa katanya. Iya sekarang beda banget ya, jauh lebih gede, lebih dewasa, gue bilang gitu. Ya beda lah ya, dulu masih berondong katanya. Iya sih beda banget, gue bilang gitu. Terus kalau misalnya kayak gini-gini kan pasti sama istri mulu kan pasti bosan kalau cowok ya, iya nggak sih? Gue bilang gitu kan. Ya iyalah katanya, yang namanya cowok pasti butuh yang namanya ngalihan katanya, butuh yang namanya refreshing. Terus suka nyari-nyari juga, gue bilang gitu kan. Ya pastilah di aplikasi banyak katanya, gue bilang kayak gitu kan. Jadi penasaran deh kayak gimana sih kalau misalnya kalau nyari cewek yang tinggal nyari aja gampang katanya, ada yang kasih 100, 200, dia bilang kayak gitu kan. Oh jadi harus kayak gitu ya? Ya iyalah katanya, nggak ada yang gratis, dia bilang gitu. Jadi penasaran, pasti kayaknya mantep deh si ini, gue bilang gitu kan. Mantep apanya katanya. Ya kelihatannya sih mantep gitu kan, dari cara bicaranya pasti suka banget sama yang namanya begituan, gue bilang gitu kan. Ya itu mah haruslah hobi katanya, dia bilang gitu kan. Terus kalau misalnya sama cowok udah pernah belum, gue bilang gitu kan. Belum lah katanya, ngapain sama cowok juga banyak katanya. Tapi jangan salah loh, sama cowok juga lebih asik, lebih gregetnya dapat dan pengalaman baru lah, gue bilang gitu kan. Enggak lah katanya, ngapain sama cowok katanya.
nggak boleh katanya, itu kan berdosa, dia bilang gitu. Lah emang kalau sama cewek nggak berdosa, gue bilang gitu kan. Ya beda lah katanya. Gimana sih nih bocah, dalam hati gue ya, bilangnya kalau sama cowok dia dosa, tapi kalau sama cewek kagak katanya. Terus sekarang gimana nih, udah anget belum? Ya lumayan lah katanya, tapi kayaknya kalau misalnya butuh kehangatan yang lain harus cobain deh, gue bilang gitu. Cobainnya kayak gimana katanya? Ya cobain sama hal-hal yang baru, ya kali aja suka gitu kan. Kalah katanya, kapan-kapan aja dia bilang gitu kan. Ayolah, akhirnya nih yang awalnya gue mau ke toilet jadinya tuh teralihkan sama dia guys. Jadinya gue malah ngemodusin dia supaya dia tuh mau gitu, maksa-maksa dia. Awalnya dia kok nggak mau banget guys, walaupun gue tahu banget kalau misalnya dia udah dipengaruhi sama yang namanya keolengan, itu pasti udah bakalan hal yang tidak susah lagi sebenarnya sih. Mungkin dia lagi jaga privasi dan gengsi, dan juga mungkin dia lagi kerja dan di tempat yang katakanlah tidak aman lah gitu ya. Mantep ya punya ininya, gue bilang gitu kan. Ya mantep lah katanya. Cewek-cewek pada bilang pada pengen lagi tuh katanya. Cewek-cewek yang mana nih, gue bilang gitu kan. Ya istri, terus yang lain juga katanya. Ketawa tuh dia tuh ngakak. Tuh kan jadi penasaran deh kayak gimana. Udahlah kata, jangan diomongin, nanti pengen lagi katanya. Emang pengen kok, gue bilang gitu. Janganlah katanya, nanti aja lah kapan-kapan. Kapan dong, kapan-kapan tuh, gue bilang gitu kan. Ya nanti katanya. Ini aja deh, karena gue penasaran gitu kan, gimana nanti gue kasih buat uang rokok deh, gue bilang gitu kan. Dia ketawa tuh, ah bercanda aja nih katanya. Serius nih, gue kasih sekian gitu. Serius nih katanya. Ya masa bohong, gue bilang gitu kan. Terus tiba-tiba dia langsung kayak diam sebentar. Ya udah deh katanya, yuk mumpung sepi juga nih katanya gitu. Di mana? Kata gue bilang gitu kan. Di sini aja. Gila, gue bilang gitu kan. Nanti gimana kalau ada yang lihat? Nggak akan ada yang lihat katanya. Kan aku di sini kerja setiap hari, tahu kok suasana di sini kayak gimana, dia bilang gitu kan. Aman katanya, tenang aja katanya. Jam-jam segini udah sepi banget, orang nggak ada yang lewat, dia bilang gitu. Apalagi ini hari-hari biasa, dia bilang gitu. Waduh, mau nggak katanya. Ya udah deh, boleh. Akhirnya gue pun dipersilahkan guys, karena kondisinya itu kan di atas banget ya, dan itu dari atas itu kan parkiran, sepi banget, gak ada siapa-siapa, dan cukup gelap juga karena gak ada cahaya bulan. Terus karena dia tinggi dan nyender kayak gini, sementara gue yang memang lebih pendek dari dia, jadi gue langsung aja tuh disuruh sama dia. Ya udah Gih katanya, di sini nih. Iya katanya. Tiba-tiba tangan dia tuh langsung kayak gini nih, kedua tangannya langsung ngebuka something gitu sambil mastiin mungkin aman atau enggaknya gitu ya. Lalu akhirnya dengan gue kondisi yang udah dalam ready kayak gitu, udah dalam keadaan siap-siap mau ya roke, akhirnya gue pun menunggu dia mengeluarkannya, dan finally akhirnya gue pun ngelihatnya guys. Ternyata dari sejak tadi ngobrol itu nggak tahu ya dia tiba-tiba naik karena apa. Pas gue lihat dan dia turunin, dan gue lihat dia pakai yang segitiga gitu, itu si ininya tuh dalam keadaan yang hampir mau full bangkit guys. Dan oh my god, ternyata 2013 gue ngelihat dia masih berondong, dan sekarang dia udah dewasa kayak gini. Dia punya something yang bener-bener panjang. Itu gue suka loh. Gue kaget loh. Langsung aja tuh gue gercep, dan akhirnya gue pun mulai yang namanya ngelakuin kroke. Seperti biasa ya, kalau gue ngelakuin kroke ya gue langsung pengen ngerasain dulu gimana aromanya. Dan ternyata emang bener aja sih, mungkin karena dia lagi kerja jadi kecampur sama keringat dan lain-lain, jadi menambah feeling buat gue semangat ngelakuin karaoke. Dan akhirnya gue pun ngelakuin karaoke guys. Itu hitungan detik, karena dia udah hampir bangkit dari awal. Ketika gue ngelihat, langsung dong sekarang keluar semuanya tuh size yang sebenarnya, bener-bener panjang dan juga keras. Gue suka sih. Dan dia sampai gini aja sih, ini kan nyender gini ya, gini terus tangan kirinya itu gelas, ini ngerokok gitu kan. Terus lah kayak gitu, bagian itunya sedang gue lakuin something which is karaoke gitu. Itu tuh kayak bener-bener gue apa ya namanya, happy banget,
vibesnya tuh beda banget, bener-bener itu sampai gue pun terbawa suasana dan ya bangkit lah ya meskipun dalam keadaan kayak gitu kan. Cuman gue ketika ngelakuin karaoke gitu, gue dalam pikiran gue nggak mau kayak gini aja, gue pengen lebih gitu kan. Kayaknya ini something yang bener-bener bakalan happy kalau gue bisa dapetin dia jauh dari sekedar karaoke, gue bilang gitu kan dalam hati gue. Ketika gue lagi enak-enakan kayak gitu, terus gue langsung bilang ke dia, cobain yuk ke hal yang lainnya, gue bilang gitu kan. Kayak gimana tuh katanya, lanjut aja ke hal yang itu, gue bilang gitu kan. Terus dia langsung nurut aja, ya udah katanya, di sini juga, gue bilang gitu kan. Iyalah di sini aja, cepet kok nggak lama katanya. Ya udah deh, akhirnya gue pun memprepare diri gue seadanya, karena emang itu bener-bener gue ya seadanya banget ya, gercep gitu, nggak boleh sampai lama-lama juga ya. Kita nggak pernah tahu kan, misalnya tiba-tiba ada orang kan gitu. Akhirnya kita pun bener-bener ngelakuin seperti itu. Cuma kondisinya kali ini kita ganti posisi guys, kita jongkok aja katanya gitu. Akhirnya gue pun jongkok dan kondisi yang bener-bener kayak posisi yang gugup gitu. Terus dengan udah ready yang seadanya aja, nggak yang gimana-gimana, cukup yang area tersebut doang yang memang gue persiapkan. Dan dia pun juga cuman ya sekedar nurunin ke area lutut doang dan tidak sampai gimana-gimana juga. Cuman dengan kondisi yang memang udah dalam keadaan ready buat do something yang gue inginkan. Dan tak lama kemudian akhirnya gue pun mulai mengarahkannya, karena dia mungkin pasif dan juga kayak belum pernah gitu ya. Jadi gue yang memulai mengarahkannya gitu. Dan pelan-pelan hitungan detik, meskipun agak sedikit gimana awalnya, tapi finally akhirnya yang panjang itu berhasil. Yes, gue dan dia ngelakuinnya guys. Setelah full begitu ya udah, gue nyuruh dia buat bergerak dan dia pun paham sendiri. Dia taruh gelasnya sementara dia rokoknya masih ada, sambil akhirnya dia bergerak ya, maju mundur gitulah pokoknya. Ya pokoknya finally lama-kelamaan gue enjoy, gue asik, dan gak kerasa ininya gue pun juga ikutan bangkit, merasakan perlakuan dia yang bener-bener super duper aktif kayak gitu. Gue suka banget sih, meskipun tidak yang gimana-gimana, pokoknya gue dari awal sampai pertengahan itu udah bener-bener ikutan bangkit juga. Dan dia pun juga makin leluasa banget, makin enjoy, makin menemukan feel yang dia pengen dia lakuin ke gue gitu kan. Akhirnya gue pun itu kayak udah mau hampir tuntas duluan, tapi gue tahan-tahan sih, gue pengen barengan aja gitu kan, karena nggak mungkin lama kalau yang kayak gini gitu. Akhirnya ketika dia ngelakuin gerakan pelan cepet kayak gitu kan, pokoknya gue sampai benar-benar mengeluarkan suara-suara ekspresi yang sedikit dikecilin gitu supaya menambah suasana jadi lebih gimana gitu kan. Dia pun juga sama. Terus ketika beberapa saat kemudian rokoknya dia habis, dia langsung lempar, dan sekarang dia langsung leluasa karena tangannya dia tuh kan nggak megang apa-apa nih gitu. Lanjut tuh dia ngelakuin gerakan-gerakan yang benar-benar kayak cepet banget, terus dia pelanin lagi, cepet lagi, sampai dia kayak mentok gitu kan. Gue langsung kayak ngeluarin suara-suara yang aduh ini sih mantap banget gue diginin sama dia gitu kan. Gue nggak mau sampai cepet-cepet kalau kayak gini gitu kan, tapi gue juga udah hampir nggak sabar nih gitu. Dan finally akhirnya hitungan menit kemudian dia ngelakuin gerakan yang cepat, dia bilang tuh kalau dia mau tuntas. Ya udah, akhirnya gue pun juga samaan biar barengan, dan kita pun akhirnya tuntas bareng-bareng guys. Barengan ketika dia tuntas, tak lama kemudian gue pun akhirnya tuntas. Yes, itu kelar seperti itu. Dan kondisi di parkiran itu kita berdua ngelakuinnya dan berakhir dengan happy guys. Setelah kayak gitu ya udah langsung kembali buru-buru berdiri gitu kan, rapihin gitu kan. Dan gue juga sama gitu. Setelah kayak gitu ya kita ngobrol sebentar sih. By the way mantep ya, tadi gue bilang gitu kan, bener-bener deh akhirnya bisa ngerasain juga. Karena tadi udah gue janjiin something ke dia, gue kasihin ke dia sesuai dengan kesepakatan.
karena gue nggak mungkin lama-lama mesti harus clean up dan lain-lain. Akhirnya kita berdua pun langsung menuju ke toilet bareng-bareng sambil ngobrol sepanjang jalan gitu. Terus langsung aja gue bilang ke dia, pokoknya harus wajib main ke tempat gue ya. Nanti tempat gue mah bebas, gue bilang gitu kan, bisa sambil drink yang banyak juga, plus bisa langsung main yang lebih leluasa lagi, gue bilang gitu kan. Oke deh, makasih bos, katanya dia bilang gitu kan. Ya udah tuh, pas sampai di toilet akhirnya gue pun clean up, gue pup, gue kelap, dia udah nggak ada, udah mungkin turun ke bawah duluan. Dan pas nyampe ke tempat Pujasera itu, pacar gue nanya, kok lama banget sih, dari mana, katanya. Ya lanjut dong, gue langsung bilang ke dia kalau gue udah habis do something sama dia. Kok bisa, katanya, penasaran kan. Langsung gue ceritakan, dan pokoknya malam hari itu berakhir dengan indah, dengan happy, dengan plong, dan dengan sebuah rasa penasaran yang selama ini sudah terbayarkan. Oh my god. Sekarang gue menceritakan sampai ke bawah suasana guys, karena jujurly itu bener-bener ya yang panjang gitu tuh, kayak dapat ada feeling yang kayak gimana gitu. Guys, thank you buat kalian yang udah nyimakin video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya biar gue makin semangat kontennya ya. Kalau gitu gue Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.